Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia Intan Marantika, NIM terakhir 2159 dari kelas HKI 4E. Di sini saya akan membahas tentang kode etik profesi. Nah, yang pertama ada pengertian dari kode etik profesi. Kode etik adalah norma dan asas yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku. Dalam bidang pekerjaan yang membutuhkan keahlian tertentu atau profesi, memiliki sifat etika dan kode etik yang harus dipatuhi oleh orang-orang yang berprofesi. Kode etik profesi adalah seperangkat prinsip, nilai-nilai, dan aturan atau norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi untuk mengarahkan atau mengatur perilaku dan memberi petunjuk kepada anggota profesi, bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi di mata masyarakat. Selanjutnya, perbedaan antara etika dan kode etik. Etika adalah refleksi dari apa yang disebut dengan self-control, karena segala sesuatunya dibuat dan ditetapkan dari dan untuk kepentingan kelompok atau profesi yang kemudian disebut kode etik profesi. Sedangkan kode etik adalah seperangkat aturan atau pedoman perilaku yang ditetapkan oleh suatu organisasi atau profesi tertentu. Etika bersifat lebih luas dan abstrak, meliputi prinsip-prinsip moral yang dapat diterapkan dalam berbagai konteks dan situasi. Etika bersifat fleksibel dan dapat beradaptasi dengan perubahan dalam nilai-nilai sosial, budaya, dan konteks situasional. Etika tidak selalu memiliki dasar hukum yang jelas dan mungkin tidak memerlukan penegakan hukum yang khusus, sedangkan kode etik bersifat objektif dan ditetapkan oleh organisasi atau profesi tertentu, lebih spesifik dan konkret dalam konteks tertentu. Etik merujuk pada prinsip-prinsip dan nilai moral yang mengatur perilaku individu atau kelompok, yang mencakup pertimbangan tentang apa yang dianggap baik dan benar dalam berbagai situasi. Kode etik didasarkan pada prinsip-prinsip etika untuk menetapkan standar profesionalisme dan kualitas layanan yang harus dipenuhi oleh mereka yang bergabung dalam organisasi tersebut. Jadi, perbedaan antara etika dan kode etik terletak pada sifatnya, cakupan, penekanan, pengaturan, tujuan, dan fleksibilitas. Etika dan kode etik berkaitan satu sama lain karena etika adalah dasar bagi pembuatan kode etik. Fungsi kode etik yang dikemukakan oleh Sumaryono 1995 diantaranya sebagai sarana kontrol sosial. Artinya, kode etik berfungsi sebagai sebuah guidance atau petunjuk bagi para pengembangan profesi agar selalu bertindak sebagaimana mestinya tanpa merugikan diri sendiri, orang lain, ataupun organisasi profesi. Hal ini penting karena jika dalam pengembangan profesi tidak dibarengi dengan adanya kode etik, bisa saja orang akan bertindak tidak sebagaimana mestinya dan mungkin akan mengganggu ketertiban sosial. Sebagai pencegah campur tangan pihak lain, artinya kode etik berfungsi sebagai standar bagi para pengembangan profesi. Standar tersebut dibuat oleh organisasi profesi sehingga dapat mencegah pemerintah atau masyarakat untuk campur tangan menentukan standar dari bagaimana para pengembangan profesi itu harus bertindak. Karena pada hakikatnya hanya para pengembangan profesi itulah yang mengerti bagaimana seharusnya etika yang harus mereka pakai. Tentu dengan tetap berorientasi kepada etika-etika universal dan moralitas. Sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik, artinya kode etik profesi pada dasarnya adalah norma perilaku yang sudah dianggap benar atau yang sudah mapan dan tentunya akan lebih efektif lagi apabila dirumuskan sedemikian baiknya, sehingga memuaskan pihak-pihak yang berkepentingan. Kode etik profesi merupakan kristalisasi perilaku yang dianggap benar menurut pendapat umum karena berdasarkan pertimbangan dan kepentingan profesi yang bersangkutan. Dengan demikian, kode etik dapat mencegah kesalahpahaman dan konflik dan sebaliknya berguna sebagai bahan refleksi nama baik profesi. Yang terakhir yaitu pelanggaran kode etik profesi. Pelanggaran kode etik dapat juga dinyatakan sebagai tindakan yang tidak didasari oleh alasan yang baik dan pertimbangan yang tidak imparsial yang berakibat pada tidak berjalannya tindakan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat terjadi karena pelanggaran kode etik yang disebabkan karena seseorang tidak memiliki pengetahuan yang cukup atas profesi yang diemban dan segala akibat yang mungkin muncul dari tindakan profesinya. Jika unsur moralitas yang pertama adalah alasan yang baik, bagaimana kita bisa bermoral ketika kita tidak bisa mendasari perbuatan kita dengan alasan yang baik? Selanjutnya, pelanggaran kode etik yang disebabkan oleh sifat yang terlalu sentralistik. Ketika kita menjadi sentralistik, kita cenderung akan mengabaikan segala variabel eksternal yang mungkin akan membuat kita menjadi pribadi yang baik, misalnya kode etik. Sifat yang terlalu sentralistik juga bisa membuat kita menjadi pribadi yang kurang rasional dan semua hanya bertumpu kepada bagaimana perasaan kita pribadi ketika kita melakukan tindakan tersebut. Padahal perasaan kita bisa jadi tidak lebih dari sebuah hal yang terbentuk dari prejudis, stigma, keegoisan, ataupun budaya kita. Yang terakhir adalah sifat yang terlalu konsumtif dapat juga menjadi penyebab terjadinya pelanggaran kode etik.
Memang benar, sejatinya manusia adalah makhluk yang selalu tidak puas akan keinginannya, namun keinginan tersebut tidak boleh terlalu berlebihan. Ketika kita menjadi bagian dari konsumenisme, kita akan selalu menghabiskan materi yang kita miliki untuk memenuhi sisi konsumenisme kita. Berikut adalah beberapa contoh pelanggaran kode etik profesi yang umum terjadi di berbagai bidang. Yang pertama, pelanggaran kerahasiaan, yaitu mengungkapkan informasi rahasia atau sensitif tentang klien atau pihak lain tanpa izin atau alasan yang sah. Yang kedua, konflik kepentingan, artinya memiliki kepentingan pribadi atau finansial yang bertentangan dengan kepentingan klien atau pihak lain yang dilayani. Yang ketiga, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi, yaitu memanfaatkan posisi atau kekuasaan keprofesionalan untuk keuntungan pribadi atau merugikan klien atau pihak lain yang dilayani atau persahabatan. Yang keempat, kelalaian keprofesionalan, tidak menjalankan tugas atau tanggung jawab secara profesional yang dapat mengakibatkan kerugian atau bahaya bagi klien atau pihak lain yang dilayani. Yang kelima, diskriminasi atau perlakuan tidak adil, yaitu memperlakukan individu atau kelompok dengan tidak adil atau tidak sama dengan alasan seperti ras, agama, gender, atau orientasi seksual. Yang keenam, pelanggaran integritas akademik, yaitu plagiarisme, pemalsuan data atau perilaku tidak jujur lainnya dalam konteks akademik atau penelitian. Sekian pemaparan mengenai kode etik profesi dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.